Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang mahasiswi kedokteran bernama Muan yang sedang mengerjakan tugas membuat formalin di laboratorium kampus. Menyadari waktu telah melewati tengah malam, ia pun buru-buru menyelesaikan tugasnya agar bisa segera pulang. Entah apa yang terjadi pada malam itu, esok harinya Muan ditemukan tergeletak tak bernyawa di jalan depan kampus, dan hingga 15 tahun sejak kejadian itu, kasus kematian Muan belum bisa terpecahkan entah siapa dan apa motif dari si pelaku membunuhnya. Dia bernama Wei, polisi yang ditugaskan menangani kasus Muan, namun hingga kini belum berhasil memecahkannya. Selama bertahun-tahun setiap tanggal kematian Muan, Wei selalu didatangi oleh ayah Muan yang terus saja menanyakan perkembangan kasus tersebut, berharap ada 1-2 petunjuk baru terkait si pelaku. Berlokasi di kedai ramen langganannya, Wei dan pemilik kedai yang tampaknya sudah tahu dengan kasus itu pun membicarakan ayah Muan yang selalu melakukan ritual sama setiap tahunnya, di mana cerita tersebut hanya membuat Wei merasa bersalah terhadap keluarga korban yang sudah menaruh harapan besar kepadanya. Sementara itu di tempat lain terlihat seorang wanita yang saat ini ia sedang menyusuri jalan di sekitar kampus yang tanpa ia sadari ada seorang pria misterius yang sedang memantaunya dari kejauhan, kemudian diam-diam mengikutinya dari belakang dan tiba-tiba ya, setelah melukainya, si pria itu pun langsung kabur tatkala melihat ada satpam. Alih-alih mengejarnya, si satpam malah dibuat terkejut ketika melihat wanita itu layaknya melihat hantu. Tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan, si satpam langsung membawanya ke kantor polisi yang ternyata wanita ini bernama Ningning, adik Muan sekaligus mahasiswi baru di kampus ini, sehingga pantas jika si satpam tidak mengenalinya dan menyangka jika dia adalah hantu karena saking miripnya dengan mendiang Muan. Selain si satpam, Wei juga terkejut ketika melihat Ningning sangat mirip sekali dengan Muan. Sadar jika alasannya tadi untuk memancing si pelaku pembunuh kakaknya, Wei pun memintanya untuk agar jangan bertindak gegabah dan biarkan polisi yang menangani kasus ini sampai tuntas. 胳膊受伤了，我给他简单包扎了一下，带到隔壁去，好好消毒，好好处理一下，全身都做一个检查。 Setelah Ningning dibawa pergi ke ruang perawatan, Wei akhirnya mulai menginterogasi satpam yang tadi agak sempat gelagapan seolah menyembunyikan sesuatu. Dan setelah didesak, satpam itu pun akhirnya jujur terkait kejadian 15 tahun lalu saat malam kejadian. Karena ternyata ia melihat ada seorang misterius di depan kampus dan alasan kenapa tidak menjadi saksi pada kejadian tersebut tidak lain dan tidak bukan karena takut dipecat sebagai satpam, karena di malam yang sama ia malah mencuri kursi dan meja kampus. Dokter yang mengobati Ningning ternyata adalah pacar kakaknya di masa lalu bernama Chenji. Melihat Ningning malam-malam di kota ini, ia heran karena seharusnya ia berkuliah di kota dekat rumah mereka. Dari sana Ningning mengaku telah membohongi keluarga dengan membuat surat penerimaan kampus palsu dan diam-diam berkuliah di kampus sang kakak demi mengungkap pelaku yang membunuh kakaknya tersebut. 知道你是愚蠢还是幼稚？那你选择留在这当法医，不也是为了等一个真相吗？ Mendengar hal itu, Ningning kembali dinasehati agar tidak bertindak seperti tadi karena dapat membahayakan dirinya, sehingga untuk sementara waktu ia dibawa ke rumah Chenji terlebih dahulu karena sudah mendekati tengah malam. 一定会抓到罪犯。知道了。
Di koridor kantor polisi, Ning Ning tak sengaja berpapasan dengan seorang petugas wanita bernama Yamon. Sadar jika wanita tersebut adalah teman sang kakak pun, Ning Ning memutuskan untuk berhenti sejenak dan berkata pada Yamon jika saat ini ia ingin mendengar cerita Muan semasa mereka kuliah. 尽快找到当年的凶手。今晚可真是个好日子啊！好啊。 Di kantor, Wei menerima informasi bahwa luka yang dialami Muan dan Ning Ning sama-sama merupakan luka tumpul berbentuk segitiga, di mana luka tersebut kemungkinan disebabkan oleh senjata yang sama, sehingga luka tersebut bisa dijadikan sebuah kesimpulan bahwa pelaku dalam kedua kasus ini bisa jadi adalah orang yang sama. 就是说同类型的案件还有啊，我想起来了。 Diketahui 10 tahun lalu di kota lain juga pernah terjadi kasus serupa dengan jenis luka yang sama, di mana para penyidik yang melakukan rapat meyakini bahwa pelaku memiliki ciri khas kriminal tertentu. Dugaan itu diperkuat oleh fakta tentang seluruh korban entah kebetulan atau tidak sama-sama memakai gaun berwarna putih. Dan dari kesamaan tersebut, besar kemungkinan ketiga kasus itu dilakukan oleh satu pelaku yang sama. 他可能对穿白色连衣裙的人，这个可能是受害者，不过我们也可以理解为是 X。 Keesokan harinya, Ning Ning menghampiri satpam yang tampak sedang menghindarinya untuk menanyakan alasan mengapa bersikap seperti ini. Ning Ning sebenarnya curiga jika satpam tersebut memiliki keterkaitan dengan si pelaku, namun satpam segera menyangkal tuduhan dan mengaku hanya sempat melihat tanpa mengetahui apapun lebih jauh. 我姐姐的尸体就是在教学楼的天井被发现的。那天晚上， Tanpa mereka sadari, si pria kita sebut saja Samsul tampak sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Ia terlihat selalu membawa aksesoris berbentuk tanda plus dan memakai topi. Hingga pada malam harinya, Samsul mengikuti si satpam yang sedang berpatroli di halaman kampus dan... Ya, si satpam akhirnya tertangkap dan dibawa ke rumah Samsul itu sendiri, di mana ia mengikat si satpam dan membawa semua akses kunci kampus dari bajunya. Suatu hari kelas Ning Ning kedatangan Yamon sebagai dokter forensik yang hadir untuk membagikan pengalaman profesinya kepada para mahasiswa. Di tengah pemaparannya, Yamon sekonyong-konyong membicarakan hal yang tidak ada kaitannya dengan dunia kedokteran, yaitu tren gaun putih yang populer pada masa ia berkuliah. Hal itu mengingatkan Ning Ning akan petunjuk dalam kasus kematian sang kakak bahwa pelaku diduga memiliki ketertarikan terhadap wanita yang memakai gaun putih. 比较穷，为了节省开销，然后轮着穿换着穿是吗？你是135、246，然后都倒着穿。对。 Malam harinya, Yamon mendapati sebuah paper bag berisi gaun putih di depan pintu ruangannya. Di sana terdapat tulisan seolah dari Muan mengembalikan gaun yang dulu sempat dipinjamkan. Rupanya gaun tersebut dari Ning Ning untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu dan mengapa Yamon tampak begitu ketakutan. Ning Ning juga memberitahu jika pelaku selalu mengincar wanita yang memakai gaun putih, sehingga Yamon menjelaskan jika ia tidak mengetahui apapun tentang kasus pada malam itu. 他没有和我去图书馆，他就再也没有回来了。 Pada malam 15 tahun lalu, Yamon dan Muan sempat terlibat pertengkaran akibat tugas kelompok yang dikerjakan Yamon asal-asalan. Mereka yang awalnya akan pergi ke perpustakaan pun batal karena Muan memilih kembali ke lab untuk memperbaiki formalin hasil dari kerjaan Yamon. Dan sejak saat itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. 当晚教学楼根本没有人，我真的很后悔。 Pada jam makan siang, Wei pergi ke kedai dan tak sengaja melihat sebuah mainan pesawat dengan logo mirip seperti yang ditempel pada gaun Muan saat pertama kali ditemukan di TKP. Kebetulan pesawat rusak tersebut adalah milik anak temannya, sehingga Wei menawarkan diri untuk memperbaiki pesawat itu sekaligus membandingkan apakah yang dilihatnya sama dengan gaun itu. 你给叔叔3天，3天之内我一定把它修好，怎么样？ 真的吗？ Tak lama,
datanglah Ningning mengabarkan jika pada malam itu Muan pulang setelah membuat formalin di laboratorium dan bukan dari perpustakaan seperti dugaan awal. Namun tanpa disadari oleh keduanya, Samsul juga sedang berada di kedai tersebut dan tak sengaja menguping seluruh percakapan mereka. 配置福尔马林溶液，他在遇害之前刚刚做完实验。 Setelah mengantar Ningning pulang, Wei meminta rekannya mempertajam foto Muan guna memastikan logonya sama atau tidak. Namun si rekan justru salpok dengan bentuk baling-baling pesawat hingga membuat mereka sadar bahwa senjata tumpul bentuk segitiga yang digunakan pelaku kemungkinan dari baling-baling pesawat mainan yang serupa. Berhasil membentuk baling-baling menjadi sebuah senjata, Wei semakin menemukan titik terang. Terlebih saat gambar yang ditempel pada baju Muan ternyata sama dengan logo pada pesawat mainan itu. Wei langsung menemui temannya yang ia temui kemarin untuk menanyakan dari mana asal mode pesawat tersebut. 你看能不能把这款模型的购买记录调出来？你稍等一下啊。好，谢谢。 Si teman yang memang memiliki toko pesawat mainan pun mencoba menelusuri data transaksi dan dari pencarian itu ia menemukan seorang pelanggan meminta perbaikan pesawat serupa yang ternyata adalah Samsul. Saat melihat rekaman CCTV, si teman menyadari Samsul memakai gelang bertanda plus yang kemudian mengingatkannya bahwa 10 tahun lalu Samsul juga pernah mencari mode pesawat yang sama. 好，这条手链我有印象。 Samsul menyamar sebagai satpam dengan memakai seragam milik satpam tersebut, sementara satpam yang asli dibawa ke dalam gudang, dibiarkan di sana tanpa tahu apakah masih hidup atau tidak. Esok harinya Wei mendatangi kedai untuk menanyakan apakah pemiliknya pernah melihat pria dalam foto yang ia bawa yaitu Samsul, di mana pemilik kedai mengaku jika sosok tersebut kerap datang ke tempat mereka. Mendengar hal itu, Wei meminta mereka menghubunginya saat Samsul datang kembali ke kedai. 好的，好的，好的，好的。 哎呀，老魏， Tak lama setelah Wei pergi, Samsul datang ke kedai itu hingga membuat istri pemilik kedai menunjukkan gelagat tidak nyaman. Menyadari hal itu, pemilik kedai segera menghampiri istrinya agar tidak terlalu memperlihatkan sikap mencurigakan. Samsul yang semula berniat makan di tempat justru langsung memutuskan untuk membawanya pulang. 面好了。 Meski tak sempat menghubungi Wei, pemilik kedai menemukan sehelai rambut di meja tempat Samsul duduk barusan. Ia langsung membawa rambut tersebut kepada Wei agar DNA-nya bisa dicocokkan dengan DNA pelaku yang ditemukan pada jasad Muan 15 tahun lalu. Selain itu, si pemilik kedai mengaku yakin pernah melihat Samsul di kedai pada malam itu karena memiliki kebiasaan khas, yaitu selalu memutar sumpit sebelum pesanan datang. 就是喜欢把筷子在手上转3圈。老魏，你听我解释。 Setelah penyelidikan lebih lanjut, WCS mendatangi rumah Samsul karena sejumlah bukti mengarah kepadanya sebagai pelaku. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Samsul, bahkan untuk sehelai rambut pun seolah Samsul sudah tidak lama pulang dan justru hanya mencium bau formalin yang sangat menyengat. 福尔马林。 Tak lama, Wei menerima kabar bahwa DNA rambut Samsul tidak cocok dengan DNA pelaku. Hal itu membuat mereka semua merasa heran karena hampir seluruh bukti justru mengarah kepadanya. Dan dengan kepala penuh pertanyaan, Wei memutuskan pulang lebih dulu untuk meninjau kembali seluruh bukti yang telah dikumpulkan. Sementara itu, rekan Wei sempat bertemu tetangga Samsul yang mengaku sangat mengenalnya sejak kecil. Dari keterangannya, diketahui Samsul kerap bertengkar dengan sang ibu yang semasa hidupnya seorang pemasok formalin. Sang ibu selalu memaksa Samsul agar menjadi dokter, namun Samsul justru lebih tertarik dengan pesawat mainan. 不是，他妈是卖那个福尔马林的。 Esok harinya Wei menerima laporan dari Yamon bahwa rambut yang diperiksa kemarin bukanlah milik Samsul melainkan rambut palsu. Sehingga dengan temuan tersebut, Samsul kembali dicurigai sebagai pelaku yang membuat Wei terus memikirkan motif yang mendorong Samsul melakukan semua ini. 好，我看一下。
Dengan fakta bahwa Ibu Samsul seorang pemasok formalin dan mereka kerap bertengkar, Wei menduga Samsul menyimpan perasaan benci sekaligus rindu terhadap sosok sang ibu. Dari sini Wei menyimpulkan jika Samsul mencari seorang yang beraroma formalin seperti ibunya akibat dari gangguan psikologis hingga membuat sebuah perilaku yang menyimpang. Dugaan ini diperkuat dengan fakta jika korbannya baru selesai membuat formalin. Hal ini membuat Chen Ji teringat Ning Ning yang pada hari ini ada kelas eksperimen yang karena tak kunjung mendapat jawaban saat ditelepon, mereka pun akhirnya langsung pergi ke kampus untuk mencarinya. Ternyata Ning Ning memang berada dalam situasi yang sangat bahaya. Saat ini ia sedang diikuti oleh Samsul yang kemudian langsung menyakitinya. Sementara para polisi mulai berpencar karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk kepadanya. Si pemilik kedai dan rekannya yang tak sengaja melihat topi satpam tergeletak di jalan pun merasa curiga dan memutuskan untuk mencari hingga sampai di sebuah gudang. Yang dari gudang itu mereka mendengar bunyi ponsel milik Ning Ning dan tiba-tiba ya, Samsul langsung menusuk si pemilik kedai hingga tak berdaya. Namun meski begitu, ia juga sempat mendapat bogeman. Yang tak lama, para polisi pun datang untuk segera menyelamatkan Ning Ning serta menangkap Samsul. Setelah 15 tahun pencarian, pelaku pembunuhan Muan akhirnya berhasil tertangkap. Dari hasil pemeriksaan ulang, DNA Samsul menyatakan kecocokan 100% hingga ia dijatuhi hukuman mati. Dan pada akhirnya, kita diperlihatkan dengan Ning Ning telah menjadi bagian dari kepolisian sebagai seorang dokter forensik, meneruskan perjuangan kakaknya sekaligus menutup luka masa lalu di keluarganya. Tamat, endingnya sangat membagongkan.